Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Nasrullah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, para asatizah Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Diniyah, pengurus yayasan, singkatnya hadirin majelis ta'lim rahimakumullah wa hafidhakumullah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah beserta wilayahnya, terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kembali kita bersama-sama bermuajahah, berkumpul di tempat yang mulia ini, insyaallah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita selalu bersyafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Nasrullah MPDI, alhamdulillah sudah rawuh di tengah-tengah kita. Tampiasih Al-Mukarram, karena beliau niki semakin hari semakin tua, semakin laris. Mungkin makin niki ditakdirkan oleh Allah menjadi ketua Majelis Ulama Kota Mataram. Jadi beliau niki karena sering ketemu sama Pak Wali Kota Murun, Pak Mohan Rolis Anar, sepelam. Saking kuat berdaikan je Wali Kota. Mungkin ya adik deh Pak Wali Kota, Pak Tuan Guru, Pak Tuan Guru. Ya Allah Rabbi, pas rapat-rapat rubin dek mui kalian Pak Tuan Guru berbe, ya Allah. Kira dia baraya kan gedot. Alhamdulillah niki baun hadir di tempat yang pelumbuh, kita syukuri karena beliau niki super sibuk, bin sibuk si pengajian, bin sibuk si keluarga, bin sibuk si kue sing sibuk. Nggih, makanya rutin basen biaran bahasan Pak Wali Kota, ya takut jangan Pak Wali dengan situ. Nah, makin wah terjadimu ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Mataram, ndak jelap-jelapan, karena nyalo dong kan, ya ngupoh pejulu dan dikisi Pak Wali Kota. Nah, ini luar biasa. Alhamdulillah, yang biasa yang korok sudah rawuh di tempat kita nanti. Mami-mami, bapak-bapak pengurus yayasan yang hormati juga, dan seluruh jamaah majelis ta'lim yang muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari niki Allah berkenan menghadirkan kita semuanya di tempat yang sangat mulia ini, insyaallah mudah-mudahan sangat mulia karena selalu diisi oleh majelis ta'lim. Insyaallah kita bisa hadir, mudah-mudahan kehadiran kita kiranya diberkahi sebagai tambahan amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari bapak-bapak jamaah sekalian yang hormati, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, Al-Ustaz Al-Ustaz salah seorang ustadz yang ada di Diniyah niki, bahwa pada hari Ahad yang akan datang kita akan melaksanakan kumpulan. Mudah-mudahan niki bisa lancar dan mudah-mudahan yayasan yang tumbuh niki selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dijauhkan dari segala bencana sekecil apapun juga, dimudahkan dari segala urusan, kemudian mudah-mudahan jaya sampai yaumil qiyamah. Amin Allahumma
selanjutnya sebagai tawasul dan keberkahan bagi kita pada sore hari ini, kita sama-sama bacakan suratul Fatihah kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni segala khilaf salahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, masuk surga bighairi hisab. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita hadiahkan juga suratul Fatihah sekalian sebagai doa dengan niat yang sama kepada semua pengurus yayasan dan yang mewakafkan tanah niki untuk kebutuhan madrasah dengan niat yang sama. Sekali lagi, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan pada kesempatan niki yang sampaikan permohonan maaf karena Pak Bendahara yang sejatinya mau menyampaikan laporan keuangan mulai dari pembiayaan, pengeluaran anggaran terkait dengan pengecoran dan lain sebagainya, karena beliau berhalangan pada sore hari ini. Insya Allah kita akan umumkan kembali di waktu-waktu yang akan datang, di pengajian yang akan datang. Tapi insya Allah amal ibu semuanya, amal jariah bapak ibu semuanya, insya Allah sudah tercatat semuanya. Tapi mungkin beliau ini ada halangan, dan kalaupun nanti hadir kita baptis, kita kita perintahkan langsung untuk bisa menyampaikan laporan keuangan. Mungkin Nika yang perlu disampaikan pada sore hari ini. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil huda wal irsyad wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina sayyidis sadat nabiyyina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Yang sama-sama tempun ta'zimi Bapak Ketua Yayasan Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Zainuddin Mansur hafizahullah ta'ala, yang sama-sama tempun ta'zimi Fadilatul Syekh Al-Ustaz Tuanku Haji Fikri hafizahullah ta'ala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ta'zimi yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, serikatnya hadirin, jemaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sore ini kembali yang pelunggu sami hadir di tempat yang mulia niki, keadaan sehat walafiat, yang seharusnya hujan tapi tidak hujan, yang seharusnya kita abot tapi kita tidak abot, seharusnya kita sibuk tapi Allah kurangi kesibukan kita, yang seharusnya kita sangat-sangat capek tapi Allah hilangkan capek kita. Semoga majelis yang penuh sami niki mendatangkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadi hajat dan menjadi kita ke depan, khusus madrasah ini menjadi madrasah yang penuh dengan keberkahan, keafiatan, kemuliaan sampai dengan hari akhir, melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa yang perlu sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki pertemuan pertama alhamdulillah sejak 3 bulan yang lalu yang menyampaikan juga di sebelah ini ya, tapi makin untung terlibat ini boleh itu lagu itu terstop. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas sedikit sabda Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah, disebutkan dalam kitab Nusihul Ibad bahwa Rasulullah SAW bersabda, pertama
munjiyat salasah, wal muhlikat salasah, wal kafarat salasah, wad darajat salasah. Bahasa Nabi SAW ada 3 hal yang akan menjadi keselamatan manusia. Ada 3 hal yang akan menjadi penghancur manusia. Ada 3 hal yang akan menjadi kafarah, tebusan atas seluruh dosa dan kesalahan kita. Ada 3 hal yang mengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil 3 dari yang 3. Jangan sampai kita mengambil 3 dari yang membinasakan, disebut dengan al-mulikat. Pertama, kehidupan kita selamat kalau kita memilih 3 hal. Bersama sabda Nabi, fa'ammal munjiyat al-qasdu fil faqri wal ghina. Pertama, bahasa Nabi SAW, dengan si sukses selamat dalam hidup dunia akhirat adalah dia senantiasa bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kaya atau dalam kondisi miskin atau fakir susah. Artinya dengan si selamat dalam keadaan apapun dia tidak pernah kehilangan konsep maksud tujuan ke Allah Subhanahu wa taala. Kayanya tidak membuat dia kehilangan ibadah, miskinnya demikian juga tidak membuat dia kehilangan ibadah. Duwe utang burong bukan berarti dia membuat dia tidak rajin ke masjid. Ukuran makin sedemikian utang lebih ini duwe utang tadi. Lagu ada pikiran utang ya utang penting tengah ngaji. Nah, kalau ini konsep kita tidak menghalangi kita untuk ibadah, itulah keselamatan. Luwih dengan sugeh-sugehnya membuat dia kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh besar di Al-Qur'an, Fir'aun dan Qarun adalah contoh orang kaya, orang yang hebat dengan jabatan, tetapi Allah binasakan dia. Kenapa? Karena dia tidak sukses dalam ujian kaya. Banyak pun orang-orang yang miskin, orang fakir, ya justru mereka tidak selamat pun karena dia tidak sukses dalam ujian miskin. Saya nggak jamaah dia miskin doang, dia susah doang tersebut ujian. Mendesugeh dia teruji man. Ya, mentelui kepeng dia teruji. Barang itu tekanan lalu saya bertanya, aku tekanan aku, dalam ujianku, Justru kita ini semakin banyak dimudahkan, semakin banyak harta, semakin banyak kesenangan. Kita ini diuji tapi tanpa sadar, ya. Tanpa kita sadari kita sedang diuji. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan aku ulur-ulurkan azab mereka sebenarnya dari sisi mereka tidak tahu. Wa umli lahum, dan akan aku uji mereka inna kaidi matin. Sungguh tipu dayaku sangat-sangat menghinakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penunggu sami dia terganggu terpengaruh ibadah ini hanya karena kondisi keadaan kita. Ya, dalam Al-Qur'an jelas surat Al-Imran 144 yang sering kita baca, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah. Artinya segerakan diri kita menuju ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin, buat mereka yang takwa. Takwa itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, mereka yang senantiasa berinfak di waktu sulit dan di waktu lapang. Ibnu Hajar mengatakan bahwa infak bermakna tidak sekedar apa yang bisa kita berikan berupa harta kita. Infak bermakna an-naf'u, yakni manfaat yang penunggu sami tipak semeton jari itu tidak terkontaminasi dengan keadaan kita, atau bermakna ibadah kita tidak
tidak terkontaminasi, ndek lengi, tidak kotor, tidak kehilangan. Karena kondisi kita sulitnya dia tetap ibadah, sulitnya dia tetap sedekah, sulitnya dia tetap infak, apalagi disenengnya. Ya. Lamun terbalik, lek senang terdoang, kemudian pelit tertutup balung, apalagi ganda susah. Menarak dengan sina suget, sina lapang, pelit nutup balung, apalagi ganda susah. Ya. Yang pentepojuluk kata sulitnya ketimbang senangnya. Kalau di waktu sulit saja dia itu murah bersedekah, dia gampang manfaat, apalagi gana senang. Ya. Kita ini kebalik, sinta senang doang kepelit nutup balong, apalagi ganda susah. Enggak bendeng-bendengin ya wah, kepelewas dalam. Aku sakit gigi nih kan aku. Lewas ke kamar itu ada. Iya. Maka orang hebat, orang selamat itu artinya bahwa dia tidak pernah kehilangan ibadahnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia mau sulit, dia mau senang, tetap pacu ibadah ke Allah Subhanahu wa taala dengan satu keyakinan bahwa dalam ibadahnya disitulah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan segala solusi buat dia. Huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, 3 kali disebut kata iman di situ. Ya. Huwallazi anzala as-sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Ya, apa arti sakinah? Sakinah itu ketenangan. Ya. Ketenangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana fi qulubil mu'min. Mukmin itu artinya orang beriman. Kenapa dia itu diberikan orang mukmin ketenangan? Liyazdadu imanan ma imanihim, agar dia bertambah iman beserta iman. Artinya bukan disebutkan iman dalam satu sakinah, berarti semakin tinggi iman semakin tinggi sakinah. Saya kuat keibadah, saya kuat iman kita, semakin tinggi nilai ketenangan kita. Jadi saya tenang lu, ndek bau isi harta doang. Yang memberikan kita tenang, yang memberikan kita bahagia itu bukan harta kita, bukan mertua kita, bukan rumah kita. Kalau dikatakan ketenangan itu dari harta, niscaya Korun menjadi manusia paling bahagia. Kau udah Korun, ini betul udah kenal. Korun laknatullah alaihi. Sampai Allah sebutkan inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Sampai saking kayanya Qarun, kunci gudang emasnya saja tidak bisa dipikul oleh orang yang kuat 40 orang. Kunci gudangnya doang si sugih nih. Ye doang kelinengan nih si Qarun ampun tajum. Darak ngajum dia dengan ia sejeluk susah. Berarti apa? Tenangnya ada pada ajuman itu. Ya, belum demen tajum. Susah menden tajum sejeluk. Ya, padahal dia itu banyak harta. Padahal dia itu sugih luar biasa. Tapi ternyata dia tidak tenang. Yang tenang ketika dia sudah sombong bawa keliling hartanya diajung oleh orang lain, itu buat dia tenang, berarti hartanya tidak membahagiakan dia. Ya. Fir'aun segitu besar kekuasaan dan kerajaannya, aku ini tenang mikiran Nabi Musa dengan pengikut-pengikutnya. Kenapa? Karena memang Allah tidak berikan tenang itu di harta dan jabatan. Tenang itu diberikan oleh Allah dalam iman dan ibadah, jemaah. Ya. Lamun tua ibadah lu lupa Allah masalah dunia kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Angka darah ceritanya Tuhan guru stres, galau nih. Ustaz Fikri galau. Nah, apalagi nih Tuhan guru saya ya kemos sendiri, ya kan duit utang nih kemos, dia tahu deh kemos utang deh kemos senang. Artinya apa? Bahwa seluruh kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nek dia tebang macam-macam angan, itulah tenang. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, siapa-siapa yang mengatakan orang yang tidak ibadah atau dengan si maksiatmu lebih bahagia, lebih tenang ketimbang dia yang ibadah, maka sungguh kata Nabi, dia telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mundeparan dengan dekluah baca Al-Quran, kemudian pelungguh baca Al-Quran, parande ye sendewah ngaji lebih bahagia ketimbang anda yang mengaji. Demi Allah kata Nabi, engkau melecehkan Allah. Kenapa? Karena janji Allah tidak mungkin salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mundeparan dengan maksiatmu, yo kafe bedangdut ngigel-ngigel, lebih bahagia ketimbang pelungguh toko leite. Demi Allah sudah mengolok-olok Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hakikat bahagia bukan pada di situ, hakikat tenang bukan pada di situ, hakikat tenang di sini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Iya amalanmu. Ya kenapa ada lagu? Ya lagu bagus. Ada tadi. Utang deh di sini tenang, di sana tenang, bebek tenang. Ya ini. Yang penting apa? Ibadah kita lancar, jamaah. Ya. Iya bahasa Nabi sehingga dekanggu mendengar dosa kena sini jangan denwa sembahyang lagu kebagus rezeki ini bapak itu jangan waktu jam masjid tilah doang runtuh sedang kalau Allah nih hati-hati itu al-kabair dan termasuk dosa besar. Ya. Si bawa sini bagus hidup rezeki usahanya sukses senina telur terus mobilnya duit itu untuk bahalin itu sejak masjid tilah-tilah doang jangan, itu syaitan punya perkataan. Itu iblis menyesatkan kita. Yakin pelungguh dalam ibadah, dalam taat, di situ ada kebahagiaan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah Ta'ala munda zikir ke Allah Ta'ala. Zikir itu di mana sholat, zikir itu di mana ibadah, zikir itu di mana amal soleh. Pokok semua zikir ibadah itu adalah tatmainnul qulub, menenangkan jiwa, hati. Mendeparan dengan si bedangdut itu lebih bahagia ketimbang si subhanallah 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 si tulen oleh Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak sisipkan bahagia di situ, tapi Allah sisipkan tenang selamat ada pada ibadah. Jadi ukurannya itu bermaksud kepada Allah di waktu susah atau di waktu senang. Di waktu senang kita bermaksud kepada Allah, tidak kehilangan ibadah. Sayang terterombok si Allah Ta'ala. Mar Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sama sahabat Nabi SAW, si paling sugih ekonominya makin Mekah dan Madinah. Ya, dia tetap yang miskin si Allah Ta'ala. Sampai suatu waktu Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, aku pendak agama wah sugih huni. Doa yang tiangkut yang jadi miskin huni. Dia pendak sugih lah. Tidak pernah ada miskin. Itu sahabat. Ya, dia pernah miskin, menekan ini miskin. Didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah jadikan Abdurrahman bin Auf fakir miskin. Tapi belum berdoa Nabi turun Jibril, ya Rasulullah doa ini dan terima si Allah Ta'ala kembi uni Abdurrahman bin Auf ini ya sugih langsung langan Allah Ta'ala sengak dengan selapuk Makkah Madinah niki sugih lantaran Abdurrahman bin Auf. Lamun tertutup rizki nikmat Abdurrahman bin Auf dan terpiak miskin, maka betapa banyak orang yang akan kehilangan sumber rizkinya dari Abdurrahman bin Auf. Saya nggak sugih ndik untuk sugih dirinya, tapi untuk semua masyarakat jamaah. Dia tebang miskin si Allah Ta'ala. Apa Rasulullah? Dia tebang miskin Abdurrahman enggak au.
ampun tebaran Abdurrahman bin Auf, antene Abdurrahman sahabatku si paling terakhir tamu surga. Kenapa? Karena ante paling sugih. Dengan sugih lu petang dah setahun dulu tamu surga setelah dengan miskin. Syukur deh miskin ya kenapa pertanyaannya banyak ya. Lalu Abdurrahman bin Auf dia protes, siap ya Rasulullah ya, si penting kan terjanji tamu surga muni itu yang gimana raja belum ada janji. Basanat Malik inna akhira man yadkhulul jannah minal anbiya wal mursalin, sungguhnya manusia nabi rasul paling akhir tamu surga langan nabi rasul niki Nabi Said, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman ya, ya sangat nabi paling sugih, nabi doang terakhir tamu surga si sugih ya. Saya paling miskin nabi nabi paling miskin Nabi Musa, Nabi Musa kanjeng Nabi Isa ya. Sehingga mereka didahulukan masuk surga. Syukur kata miskin deh harus tamu surga. Saya nggak mendapat ketahuan lawan mbele de jauh hartun deh daragan ke jauh mimpi belakan de mau daraku gak. Iya, pertanyaannya tidak sampai ke situ. Pelungguh niki sekedar ada ketahuan wah tuh marabuka Allah, manabuka Muhammad, majinuka Islam, maqiblatuka Ka'bah kiblati, wa man ikhrar muslim muslimat wah tamu tuh nek ku ketahuan harta kan sudah miskin. Ini si suka ketahuan dia marabuka sampai wah lancar. Not you don't like lu pertanyaan hisapnya bang ukurannya se-NTB ini ya sekek wangi ukuran ya paling lu hisap mah dengan si doa bari wah tamu surga tuh ya masih dong bagian tanya menjawab ya mungkin kayak wajul emang tutup bocah tetap jadi jemaah bahwa kita ini pasti selamat, pasti bahagia di dalam amal soleh, dalam iman. Angka hendak mikir-mikir udah beramal nih kadang bilus ini mikir udah jam masjid doang ala dulu itu deh puputan burung tay. Kenapa? Maka urusan ibadah kata Nabi jangan masukkan fikir. Saya nggak itu duit mikir ya minyak itu burung ibadah. Suruh tahajud mikir dulu apa pikiran ngombe nyet nih ngombe ngantok nih ngombe lelah nih ngombe muham nih ya Allah ya Rasul bukan dirasa ngase baik kan lu sundang pengajian jam yayasan mikir aja lu apa mau betul arah ke kota apa kemudian sini mikir ya bersedekah doang lu sini pikiran dompet Allah bola ya itu dengan paling kuat deh dengan singan yang lelah ngege bukan narakan kuat bayu dengan nagih apa biar kayak bang langsung itu pengemis nilai dia itu subur apa bungkusan keluar kepeng subur 100.000 udah bersedekah 10.000 berarti angsur simat Allahu Akbar. Itu hebatnya pengemis zaman now. Angka dene mikir lalu kan dirasa ibadah itu ibadah. Sama sholat dua saja. Jangan banyak fikir. Fikir ini kadang yang membuat setan itu masuk mempengaruhi kita nggak jadi. Angkat oleh perintah Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya.
Ketika Tuhanmu menyuruh malaikat untuk sujud, fasajadu, langsung tersambut fa dalam bahasa Arab huruf atof itu kalau menggunakan fa itu bermakna qurbu, sangat cepat, dekat. Pada contoh misalkan ya Zaidun fa amrun, datang Zaid langsung datang Umar juga, tidak ada jedanya. Berarti perintah Allah fasajadu illa iblis, nun tersuruh malaikat fasajadu langsung sujud. Dia mikir-mikir dulu. Nah si mikir nu belis. Ya, yang mikir itu iblis. Jauhin iblis nu illa iblis, istisna kecuali iblis. Saya nggak nabi dia dengan dufa. Ya, langsung dipotong oleh istilah illa. Saya nggak nabi. Yang mikir dulu apa nu iblis. Kak, ini baik tersujud ya Allah, itu bagusan nuni, itu kan api, ya tanah, anak mikir coba, Allah Ta'ala suruh ada mikir, kan kurang ajar. Iya kan, mak, kalau sedang ngaji kitab tafsir Zamakhsyari, Al-Kasyaf itu begitu logika. Mikirnya benar, sehingga kalau dikatakan iblis itu tercerdas seluruh makhluk, iya. Saya paling pintar di dunia ini. Iblis pintaran merasa itu. Ya. Ambil pintaran itu kan iblis. Pintaran iblis. Ya wah berdua buku bagaimana menyesatkan manusia tahun 2029 apa itu. Ya catat nih ini si iblis. Menurut dia pintar dong, dia tahu tanahnya setang sih. Ya, berarti dia lebih pintar. Dia mikir dulu, aku bagusan, ana khairum minhu, aku lebih baik ya Allah. Itu mikir. Makanya malaikat itu tetap di surga untuk sujud ke Allah karena dia tidak perlu berpikir. Kalau itu perintah Allah, yaf'aluna ma yu'maru, ya, melakukan apa yang diperintah. Nah iblis ini ya, menjadi iblis asalnya malaikat, ya, karena ada istisna. Pasti istisna itu al-aslu fil istisna mutasil, ya, sejenis apa malaikat dan iblis sebenarnya jadi segi lagu. Saya nggak dia boleh sujud, saya nggak ya mikir, terpecah saya Allah Ta'ala engkau menjadi malaikat, jadilah ya belis, kamu udah girang lu mikir lalu belis putar si burung jadi, ya kan. Nah, artinya jemaah bahwa ibadah itu jangan banyak melibatkan fikir. Ada kadang kita disuruh fikir, ada kadang kita disuruh zikir, ada kadang kita disuruh zikir dan fikir. Betul, zikir dan fikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba pikiran, zikiran itu namanya masukkan fikir dan zikir. Coba indang membentang untuk tepiak untuk dia nginam petang dan sejelu, ya tahu sih dia nginam petang dan sejelu mati. Nah. Coba sih kok bisa? Kenapa? Karena Allah berikan dia penampungan air, ya arak galon di dalam perut. Wa ilal jibali kaifa nusibat, pikir angkat gunung nebau tegak pada darat tiang. Itu fikir. Tapi kalau masalah zikir jangan dipikir. Maka terzikir engkau sembahyang terang dan seteluh kali sasbeh, terang dan seteluh tahmid, Allahu Akbar terang dan seteluh. Apa jawaban? Apa jawaban? Dia ulah mikir, rawi, wah gawi. Maka sembahyang subuh 2 rakaat tuan guru, zuhur 4 rakaat bunyi. Ndak aja deket tuana. Iya. Kan subuhnya baru tengah sebeli banung tuh, iya mulai tuh 4 rakaat bunyi. Mun zuhur tengah anto, kita lelah iya tuh 2 peret. Singenung-genung pikir. Itu bukan wilayah fikir. Kalau zikir, zikirin aja. Iya. Menda berselawat aja, nggak usah dipikir. Maka kulak berselawat, maka kulak ngenengin, udah zikirin aja. Nah ini orang selamat. Yang kedua jamaah, ciri dengan selamat itu adalah apa? Yakni al-khasyah fillah fis-sirri wal alam. Khasyah, takut kepada Allah fis-sirri, di waktu sendiri, wal alam, dan di waktu ramai. Artinya ngombe rame manusia, ngombe sepi manusia, ndek newah ndek takut ya Allah Ta'ala. Saya nggak rasa takut niki al-khauf, ya, al-khasyah niki
takwa paling tinggi. Ni ya Allah Subhanahu wa taala. Mbek tahu tu ndek narak tahu sin ndek narak terserius si Allah taala. Di keramaian apapun kita pasti ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka mun yakin ni jari ihsan. Jari ihsan artinya anta budallah ka'annaka tarah wa illam tarahu fa innahu yara. Artinya bahwa dalam setiap ibadah kita yakin di situ ada Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Kalau kita tidak melihat Allah, maka yakin Allah menatap kita. Jadi dia tahu gawe maksiat lamun teu merasa diawasi Allah. Ya, dia tahu gawe maksiat walaupun kita sendiri bebelean maksiat sinter mesa-mesa atau sinter rame-rame. Halo. Ada kebabong. Mbe lebih besar potensi melinde maksiat sindelek keramaian atau sinter mesa-mesa. Sinter mesa-mesa. Maka ada hadisnya menggunakan dahulukan sir secara sendiri-sendiri. Mun mesak-mesak niki lebih besar potensi untuk melakukan maksiat. Saya nggak napi, saya nggak menganggap ndek narak ngingat itu. Narang kita itu, ya tuh mau anu tuh aji mumpung arah kesempatan. Kejahatan kan bukan terjadi karena ada niat pelakunya, tapi ada lupa. Ada kesempatan. Kapan kesempatan itu? Ketika kita sendiri. Nyata mesa-mesa angka mun terlupa ajak Allah, syaitan datang. Untuk apa? Kasih ide kita bermaksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Mesa-mesa lek kamar, tunu datang syaitan. Kurang-kurang berzikir, datanglah syaitan. Kita HP ini tie bunyi. Ya, HP nu ngengat artis-artis berkelompok tuh. Ya. Iya, hati-hati begitu itu dari syaitan. Ya. Kita diraih angka anak ukuran lamun dengan lain momot ngerap di dalam balik di dada atau kana demen tengah ngenang. Alhamdulillah saya nggak napi, saya nggak di mana rahapi. Lamun neke kanak neke ngerap di balik nak senang dulu. Saya ngaku HP kancen di video callan tuh. Kenapa? Ya, maksiatnya lebih besar. Maka jamaah dengan selamat bembe tahu selalu diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan ihsan. Ya. Karena dia yakin tidak ada satu tempat pun yang tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Dia narak dengan sekit kecuali duanya Allah. Tidak ada orang dua kecuali tiganya Allah. Tidak ada orang tiga kecuali empatnya Allah. Aina mataku, di mana kita berada, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Angka ye ampuk te hati-hati gawe dosa. Saya nggak nafi, Allah pasti melihat kita. Ibrahim bin Adham keketuan si muridnya, ya Syekh istadzin li bil maksiyah. Wahai Syekh izinkan saya bermaksiat. Kanggo nek bermaksiat unin murid kanggo sun. Kanggo ndik. Naina kanggo maksiat. Kanggo ndik. Unin kanggo. Ulang dan ketuan. Kanggo deh maksiat. Kanggo. Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham tokoh tasawuf tekotan si muridnya Syekh kanggo deh tiang maksiat ya Allah Taala. Bahasa Ibrahim bin Adham kanggo. Coba ulang. Enak kanggo deh tebak maksiat. Makom deh macam itu. Kata Ibrahim kanggo lagu sekik syarat. Satu syaratnya, apa syaratnya boleh bermaksiat? Yang pertama, jangan pakai nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Maksud, tanganmu itu nikmat Allah. Kalau engkau mau maksiat, lepas dulu tanganmu baru bermaksiat. Tolong dirimu. Mulutmu, lisanmu nikmat dari Allah, maka lepas dulu mulutmu baru bermaksiat. Matamu nikmat dari Allah, lepas dulu matamu baru bermaksiat. Kakimu nikmat dari Allah, maka lepas dulu kakimu baru bermaksiat ke Allah. Yang sementara seluruh tubuh kita adalah nikmat Allah, bilang Anda maksiat, ya rasa syaitan.
Berarti tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya adalah nikmat dari Allah, dan semuanya adalah dititipkan oleh Allah, dan semuanya adalah ditinjau langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah, tugas kita bukan kita ini tanpa dosa, ya. Karena kita ini mahalul khata' wa nisyan. Itu nih tahu nih salah kan dosa. Anak sendiri dosa mungkin niki naina coba angkat tangan jangan hadiah tanpa dosa. Saya terpacu motor yang jauh uli apa ada lagu darah dosa ini wah dosa itu sok pedi sok suci. Jadi kita ini bagian daripada dosa yang besar atau kecil, karena kita dicipta dalam mahal khata' wa nisyan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad bukan karena dia itu pendosanya, bukan karena dia peramal soleh, tapi apa? At-tawwabun, karena dia mampu menyesali dosa. Dengan si hebat lo, dengan si tahu nyeselin dosa, jemaah. Ini ya hebat. Ngombe dosa lagu dia putus asa ya Allah taala sudah hebat. Wa khairul khatta'un at-tawwabun. Sebaik-baik dengan pendosa umatku ni bersenadi si tahu nyeselin iri. Dendek jemaah ada sesal iri. Wah mati kubur tuan terampek si malaikat nyesel. Udah sayang dan teladang tu lain itu badak. Sebaik-baik hari ini adalah sebaik-baik penyesalan kita atas diri kita, ya. Maka dia terganggu ngono-ngono deku paut aku ni deku paut yang masjid mana itu masih kotor lo dosa metode paut no lepaskan doang deku paut aku. Berarti si dia itu pendosa besar yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala taqnatu min rahmatillah wala tayasu min rahmatillah. Dan diputus asa leng nabi ukuran dosa ini sebelik langit dan bumi. Dosa kita ini seluas isi langit dan bumi. Dosa kita ini seluas samudra di lautan. Maka itu tidak ada apa-apanya ketimbang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mendeparan dosa dan belik, kemudian itu membuat kita putus asa. Itulah dosa yang Allah paling benci, seolah-olah sudah menganggap Allah tidak maha pengampun, ya. Maka sebaik-baik kita hari ini menerima selamat luik-luik sesal iri isi nabi menyesali dosa kita untuk lebih baik ke depan. Anak sopok wali itu cerita dalam kitab Uskuriah. Sopok wali pada pegawai yang nginam berzina doang sampai meninggallah dia, kemudian sedang setahun maksiat nu ukurannya tahun terdai kubidina isi masyarakat ngelak zaman Nabi Musa ni Bani Israel, ya. Terus terlewas lah jenazah ni kita masbalah artinya tempat sampah, ya. Si ni terbenci si masyarakat ya gawe yang maksiat ya berzina yang nginam yang zina yang nginam dan pegawai ampun mati terpelewas jok masbalah tempat sampah dan terus, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, Musa, sereang tunu kekasihku dia meninggal dunia lagu dan terkenjaan si kaumnya padahal dia adalah kekasihku, ya. Akhirnya jemaah sereang si Musa tentu arak jenazah tunu ia terbuang di tempat sampah. Ampun terkumpulang si Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, kemai angan de po niki membuang jenazah niki. Dia tahu ni waliullah niki kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kaumnya selaku menjawab, ya Musa, wahai Musa, selaku menjawab, innahu sesungguhnya dia minazani, orang yang ahli zina. Dia ini ahli minum minuman keras, tidak ada kebaikannya yang terlihat di hadapan kami. Selaku ngaku ni, maka ngadu ya Allah Ta'ala Nabi Musa, ilahi, ya Allah, engkau mendengar apa yang mereka katakan. Mereka semua menyaksikan atas dosanya, kejelekannya si jenazah ini.
Apa kata Allah mengkhitab Musa? Ya Musa, dia salah kaum de Nabi Musa. Ya tentu aku unin kaum de nika. Ya mula tukang zina, ya mula tukang mina. Dia salah, aku benarkan kaum pengakuan. Tetapi aku angkat dia kekasihku bukan karena semata-mata maksiatnya. Saya nak arah telu doa. Ya. Ketika dia bermaksiat kepadaku, 3 doanya yang aku malu untuk tidak mengabulkan doanya. Yang pertama, dalam setiap dia bermaksiat, ya Allah, dia katakan tidak ada niat dan tujuanku untuk bermaksiat kepadamu, tetapi nafsuku terlalu besar untuk mengalahkan ketaatanku kepadamu. Ya tanda berdoa, dengar niatku gawe maksiat nih, yang membesarkan nafsuku adalah maksiat itu. Aku kerjakan karena nafsuku tidak aku bisa bendung. Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa ammaratun bisu. Sekelas Nabi Yusuf saja mengatakan, aku tidak bisa membebaskan diri dari nafsu ammarah, inna nafsa ammaratun bisu, karena dia akan mendorong kami kepada keburukan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah dengar munajatnya. Kemudian dia katakan, ya Allah, ya bukan niatku untuk bermaksiat. Seandainya aku disuruh memilih antara majelisnya berkumpul orang soleh dengan berkumpul orang-orang yang ahli maksiat, nginam bezina ini, aku ya Allah akan memilih, katanya, sebelum bermaksiat. Ya senang-senangnya berdoa, ya Allah Ta'ala, aku akan memilih berkumpul bersama orang soleh. Tapi ternyata ya Allah, tidak ada satupun yang datang menemuiku untuk menjadi orang soleh, datang ke tempat orang soleh. Justru yang datang kepadaku orang-orang penginam, pembawa sedoang, nyakiti, bunuh. Bagaimana saya bisa menghindar sementara nafsu saya terlalu besar dengan taat saya? Ya Allah, seandainya saya disuruh memilih antara masjid rumahmu dengan tempat-tempat maksiat, aku akan pilih rumahmu. Kenapa? Aku yakin disitulah tempat yang terbaik untukku. Tetapi apa? Tetapi semua datang kepadaku untuk mengarahkanku ke maksiat. Tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar untukku. Maka maafkan aku ya Allah. Apa yang Allah Ta'ala, karena 3 kalimatnya ini, wahai Musa, aku malu tidak mengangkatnya menjadi kekasih. Artinya apa? Kesimpulan dari kisah ini, kata ulama, bahwa dia suruh bezina terus nih, bau ku bezina bebarat, ini sebelum ku bezina ku niatan jujur, jangan ini pret ini jadi. Artinya ada hikmah yang boleh salah paham nih, barang parah dulu dia terus suruh bezina, minum dia dulu, barang tertobat, mun dia sempat tobat, mun penonton, kau kotor. Jadi artinya bahwa ampunan Allah itu lebih daripada sekedar maksiat kita. Jadi jamaah, bahwa takut kepada Allah itu pun sudah menghapus dosa-dosa kita. Sekedar takut ya Allah Ta'ala, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena kalau sudah takut, maka semuanya akan takut kepada kita. Man khasyallah khasyahu kulla syai'. Saya takut ya Allah Ta'ala, dan ketakutan si selaku laku. Nah niki mun itu karena takut tipe makhluk, takut tipe pejabat, takut tipe bos, takut tipe utang, takut tipe rentenir ukuran mobil tadi itu pelalian, ya, tetap netetage, nyebut diri lagi, lagu mendak takut kepada Allah Taala, terselangan, kelangan, susah dari Allah Taala, nara takutan. Sayyidina Umar saking takut kepada Allah Ta'ala, iblis doang dan bani liwat membeja langan Umar dan bani liwat burung. Iblis kena liwat bisa teh jalan-jalan dengan iblis. Umar dan liwat ini burung dan liwat ini uni. Iblis doang dan ya satu-satunya yang bani memahang Umar itu adalah seninaan. Malaikat doang dia bani nyemprak Umar. Marah buka apa uni Umar terus. Jadi tahu aku nih kekasih Rasulullah, uni tak berketuan-ketuan tolak tu, tidak amalan cuma udah ketuan lekumur marah buka apa,
Jemaah dirahmati Allah SWT. Jadi angkat dengan Nino ya hebat. Satu-satunya yang bisa ngomehin Umar itu adalah dengan Nino. Arah sahabat datang ke balik Umar, dia ada curhat ke cerita. Curhatan apa? Curhatan kacecel sedina. Ngomeh-ngomeh diri, curhatan ujak Umar mudi sampai di jurun balik Umar dengan nelangan dua Umar yang kentomeh masih baik patuh. Baik patuh burung. Wanita ada. Dan ini cecel lah lurang wah. Sugul Umar tedai jauh. Ya pula maka ada tulang ketik mai kanggo be datang tulang uni apa rangka ganti yang curhat mulu syekh uni napi da curhatan ganti yang curhatan senina tiang kembel senina dodin Umar ya cecel lalu buat menggerumun cerewet lalu lagu genta curhat si dia tau mas kita patok nego semua aduh lagu masih ngendeng sih kepada si dengge uni lamun dengan nina cecel cerewet no ya wajar saya nggak napi aneh reken pertama ya lelah ngandung anak di siwa bulan terus ya lelah nyusuin anaknya sampai 2 tahun ya lelah ngerumuk sidi ya lelah ngeruk anak ya lelah ngerikam sidi ya lelah merepang sidi ya lelah ngerang sidi apa lagi Umar ya wajar lu cerewet ya lelah mun sidi kan tau udah senang doang lagu sidok biar sekali engkah nah rahasia dengan cium keningnya sedikit maka insya Allah semua akan hilang nih maka tuh lah ya takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala karena ya takut ke Allah akan mendatangkan takutnya segala makhluk. Jadi takut pelungguh ibadah, takut pelungguh maksiat, takut pelungguh tidak ke majelis ilmu. Kenapa? Karena di situ bisa jadi ada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Angka makin niki kan ukuran musibah tok nih Cianjur coba. Ya, padahal mentereken gempa niki arah 5 kuning dan itu pun tidak di lautan pusat di darat. Itu seharusnya tidak makmur bandingan si gempa itu ya apa-apa seperti itu kacau. Tapi Allah hanuskan betul. Kenapa? Karena mereka sudah lupa di nara takut nih kepada Allah Ta'ala. Berbondong-bondong mereka itu menjadi orang-orang yang buta, jauh dari agama. Maka tidak heran kalau Allah turunkan bala di sini. Mimpi pokoknya tahun denara dengan takut kepada Allah Ta'ala onya-onya ya. Saya nggak bersenabi nolak sopok kampung doang hidup majelis taklim sekit doang maka majelis taklim satu itu Allah akan hilangkan 40 tahun lamanya azab bala bencana di kampung sekit majelis doang maka bisa jadi kenapa ya, kenapa Bali kenapa yang bertetangga dengan Lombok ini di sini notabene banyak kajian majelis ilmu bisa jadi itu berkah dari banyaknya majelis orang di Lombok ini. Berterima kasih. Kenapa dunia ini ukurannya masih seimbang, masih belum terjadi gonjang-ganjing? Karena Mekah pusat kehidupan masih banyak orang tawa. Pada saatnya nanti ketika keseimbangan itu sudah hilang, kenapa? Karena pusat dunia di Ka'bah mulai orang meninggalkan. Nah, gak jangan takut lu ke Allah Ta'ala mendak demi ta'azab maraci anjur ukuran takut ke Allah Ta'ala ya sendiri doang gerang bayang subuh jangan bersigi lalu tuh ya lepas tidak mau tergerak. Yang terakhir yang ketiga yang menyelamatkan kita adalah kata Nabi SAW yakni al-adlu fil ghadab war ridha. Kita bisa berlaku adil sinte demen sinte sidik.
Adil di waktu susah, senang, adil di waktu marah. Ya sekat nih. Kadang papa keluarga nu si menang nih, ye doang catat nih dari penerima PSU, BLT. Papa si menang nih doang catat nih uni. Itu jadi doa baik teman-teman. Nah itu dosa besarnya itu. Kenapa? Karena dia tidak berlaku adil. Padahal adil non dia melihat saya mun pelungguh bisa adil sintu waktu senang tahu tak adil, apalagi di waktu susah sintu waktu silih maka kita bisa adil. Disitulah hebatnya orang beriman. Rasulullah non tidak mau kehilangan keadilan. Sayyidina Ali ya ketika dimudahi oleh musuh di dalam peperangan ya kemudian dia akan membunuhnya, tertusik Sayyidina Ali, maka Ali mengatakan aku tidak jadi membunuhmu. Kenapa? Karena niatku bisa jadi salah. Kalau tadi aku membunuhmu karena perang jihad di jalan Allah, tapi bisa jadi ketika engkau meludahiku tadi niatku sudah salah, engkau meludahiku, aku membunuh, itu salah. Coba burung mati dengan apa? Takut aku silingku tertusi aku ya niatku mati sih aku salah. Angkat lagi masih ada mati dek mati si dua ya coba dek tusi aku langsung berubah. Jadi ketika marah kita ini sulit mengontrol emosi kita. Mentesiri kadang mata untuk abang awak tu selaput nganjang bulun tu kerja sudah dengan kaki angga gimana sih dia mau adil tak bisa iya apalagi nak awang bela dengan rotang tak bisa dia berlaku adil. Maka intinya jangan marah. Poinnya di sini jangan marah agar Anda bisa berlaku adil. Dede silih, ya silih diri, nara angin ya silih, nara apa ya silih, jadi gila. Datang balik, nara apa sih? Apa alasan kita boleh marah? Ya. Boleh kita marah itu menurut amin kumungkaron saja. Kalau ada kemungkaran saja baru terganggu sini. Maunya dia arah apa itu silih diri itu masalah. Ya, ulek senine silih, ulek semama silih, dek mau mangan silih, mangan silih, gorengan tempe silih, mana tempe rungku silih, gorengan pindang silih. Ya Allah ya Rasul, berkati rasa cool down. Udah kira sih dia udah tua. Kita, nah ini awet muda, dia kan masuk beliau nih awet muda, merari malik bau. Awet muda saya nanti dia kira sini, ini udah kira sini, udah tua, ya. Minimal harus mati. Ibu ngengat batu, ngengat dengan sekedar jantung ngengat dan masuk ngengat dengan tetangga yang bagus sekedar itu ada ya jangan begitu. Agama tidak ngajarin kita itu sakit hati, silih, seluruh tetangga yang beli motor ya sakit berkembang aja. Apa hubungan dengan hartawan? Kan itu tidak logis sama sekali. Cuman itulah sifat manusia yang kota tersumur dan bila selamat latang top wala karena jannah wala bersenang. Dede sini wajib datang ke surga. Berarti surga dia mudah. Apa dede sini? Saya nggak darah dengan sini di surga. Darah dengan momen-momen surga. Darah baik. Apa ada semama? Darah disedorong dengan sini. Aduh, darah baik. Nah, dan kemos doang di surga. Ya, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ucapan mereka semua alhamdulillah itu kepuasan, alhamdulillah itu ikrar bahwa kita senang. Nah jadi jamaah, kalau kita mau selamat
intinya turunkan emosi kita dan di kesini. Nah ini kita menjauh insya Allah kemana saja Allah Subhanahu Wa Taala akan aktif memberikan kita kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Masih belum sebenarnya lemah lanjutan. Deman terbahas al-muhlikat yang menghancurkan manusia, yang menghancurkan jemaah ini. Jam 6 wah nih. Insyaallah mudah-mudahan ya, jadi PR yang Jadi PR. mudah-mudahan pikirkan siapa alfian selamat dunia akhirat berkah ridha Allah dan tempel Islami menjadi hamba Allah yang syakirin muflihin faizin di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih tiang atur mohon maaf, yang lebih dari Allah, yang kurang dari pribadi tiang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.